saya dalam renungan dan pengajaran LCD Ministry. Pagi hari ini mari kita mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita. Namun sebelumnya kita bersaat teduh dan berdoa bersama dengan saya. Kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati kami, mengucap syukur atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh bangun di pagi hari, kami boleh menikmati hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya semua bentuk kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, ayat firman Tuhan di hari ini terdapat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga yang berkata, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dalam kehidupan kekristenan, kesetiaan merupakan sebuah syarat mutlak yang harus dilakukan meskipun mungkin terdengar sepele. Namun ketika kita mengikuti Yesus, sangat dibutuhkan sebuah kesetiaan. Bahkan bukan saja dalam hal mengikuti Yesus, namun dalam beberapa aspek hidup kita dibutuhkan sebuah kesetiaan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Itu kata Amsal 19 ayat yang ke-22. Kita mungkin beranggapan bahwa masalah kesetiaan ini hanya berbicara tentang muda-mudi yang identik dengan ketidakstabilan, dan kesetiaan hanya dianggap seperti sebuah isapan jempol belaka. Namun bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam gereja, ketika pendeta berkhotbah tentang kesetiaan, maka kita harus bisa melakukan apa yang diinginkan Tuhan, bukan yang diinginkan oleh pendeta melalui khotbahnya. Saudara yang terkasih, banyak orang mengerti tentang kesetiaan, tetapi yang menjadi persoalan, apakah kita memahami dan melakukan kesetiaan itu dalam kehidupan di luar gereja. Istilah kesetiaan adalah kata sifat yang digunakan untuk mengenal pasti individu yang setia berdasarkan tindakan atau tingkah lakunya. Itulah sebabnya orang yang setia adalah orang yang disifatkan sebagai seseorang yang berdedikasi, seseorang yang patuh, dan bahkan ketika keadaan buruk, dia tetap mempertahankan apa yang dia percayai. Kesetiaan seperti apa sih yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan agar kita bisa bertahan sampai Tuhan datang kedua kalinya? Nah, hari ini saya akan memberikan 7 tentang hal kesetiaan yang mungkin bisa membantu kita sehingga kita bisa memahami arti nilai dari sebuah kesetiaan, sehingga kita tetap setia mengiringi Yesus sampai pada akhirnya. Yang pertama, kesetiaan tidak peduli apapun keadaannya. Nabi Habakuk mengalami hal yang tidak baik. Habakuk 3 ayat 17-18. Jadi ketika kita mengikuti sebuah nilai kesetiaan seperti Nabi Habakuk ini, itu berbicara tentang apapun yang terjadi. Jadi kesetiaan yang dimaksud ini, apapun keadaannya, kita harus siap untuk tetap setia. Dalam suka maupun duka, dalam keadaan diberkati maupun dalam keadaan masa-masa yang sulit, dalam damai, tentram maupun dalam tekanan yang berat, dalam kekuatan maupun dalam kelemahan. Ketika kita menangis, bahkan kita tertawa, kita harus tetap setia. Meskipun orang-orang di sekitar kita tidak setia, namun kita harus tetap setia. Sekalipun mungkin terlihat sangat sederhana, namun arti kesetiaan ini begitu luas dan mendasar. Banyak orang berani berkata setia dalam keadaan yang baik, senang, menguntungkan, damai, tentram, dan dalam kelimpahan berkat. Tetapi mari kita bayangkan betapa sulitnya untuk kita tetap setia kepada Tuhan ketika kita sedang didera dalam berbagai masalah, dalam tekanan yang berat karena kebutuhan hidup. Ketika semua orang seperti tidak mau menolong,
maka apakah kita akan tetap setia? Belajar dari Nabi Habakuk, maka ada baiknya kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan kita tetap berdoa kepada Tuhan. Habakuk menulis di akhir tulisannya, dia mengungkapkan keadaan dan kesulitan hidup yang begitu berat, namun akhirnya ditutup dengan sebuah janji atau sebuah ikrar teguh di hadapan Tuhan bahwa keadaan hidup itu sedikit pun tidak berpengaruh pada kesetiaannya terhadap Allah, dan dia akan tetap terus beria-ria, bersukacita, karena dia percaya Allah pasti akan menyelamatkan dia dari hal-hal buruk yang terjadi. Itulah nilai kesetiaan yang pertama. Dalam segala kondisi, dalam keadaan, kita harus tetap setia. Yang kedua, kesetiaan tidak peduli seberat apapun perjuangan kita, kita tetap setia. Saudara yang terkasih sahabat LCD Ministry, ketika kita berjuang untuk mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi jauh lebih berat dari apa yang kita bayangkan. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen mundur. Mereka merasa tidak sanggup lagi karena hal mengikuti Yesus bukan sebuah kenikmatan dan kenyamanan menurut ukuran dunia, tetapi sebuah perjuangan yang berat. Rasul Paulus mengalami perjuangan yang berat saat dia menjadi pengikut Kristus. Namun, satu hal yang patut diteladani, Rasul Paulus mengarahkan pandangannya hanya kepada Yesus Kristus, sehingga dia tidak lagi memperhitungkan seberat apapun perjuangan yang harus dia jalani. Dia tetap setia sampai akhir hidupnya. Yang ketiga, kesetiaan tidak peduli berapa lama kita harus menunggu. Saudara, menunggu adalah salah satu hal yang paling dibenci banyak orang. Jarang sekali orang yang menunggu dengan tidak bersungut-sungut. Setelah mungkin 5 atau 10 menit berlalu, pasti akan ada persungutan. Bahkan walaupun yang ditunggu adalah kekasihnya, sekalipun istri atau orang yang dikasihi, suami, paling tidak ada sedikit persungutan. Memang menunggu menjadi jauh lebih berat ketika kita sendiri tidak tahu kapan pastinya yang kita tunggu itu akan datang. Namun kita harus memiliki kesetiaan yang tidak mempedulikan berapa lama kita harus menunggu. Ataukah kita seperti 5 gadis yang bodoh yang menjadi ngantuk dan tertidur di masa penantian? Jika kita setia menunggu waktunya Tuhan, maka kita tidak akan menjadi putus asa dan kita tidak akan kecewa. Bahkan kita akan tetap berjaga-jaga, tidak akan tertidur sampai Tuhan datang. Yang keempat, kesetiaan tidak peduli apapun yang dunia tawarkan. Saudara yang terkasih sahabat LCD Ministry, dunia dewasa ini menawarkan berbagai kenikmatan yang menarik hati manusia. Bahkan orang yang percaya untuk mereka boleh mengikuti arus dunia, melekat pada dunia. Di antaranya mereka mendapatkan fasilitas dan kemudahan serta kenikmatan dunia. Kecenderungan ini membuat manusia menjadi bergantung pada dunia, dan akhirnya demi mendapatkan hal-hal secara dunia, banyak orang percaya rela meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan dan kebenarannya. Sedangkan Alkitab mengajarkan bahwa persekutuan dengan dunia atau persahabatan dengan dunia adalah perseteruan dengan Allah. Disinilah kesetiaan manusia mulai diuji keras. Apakah kita akan tetap bertahan dengan kesetiaan kita terhadap Yesus Kristus, ataukah kita terpaksa meninggalkan Yesus karena tergiur dengan tawaran dunia? Dan inilah yang membuktikan setinggi apa nilai kesetiaan kita. Apakah kesetiaan kita hanyalah kesetiaan murahan yang dapat ditukar dengan keindahan dunia yang dunia tawarkan kepada kita, ataukah kesetiaan kita itu terlampau mahal seperti emas yang teruji sehingga dunia dan segala kenikmatan, kemegahannya tidak dapat menandingi harganya. Yang kelima, kesetiaan tidak peduli ditolong atau tidak. Manusia mana yang tidak butuh pertolongan? Haleluya, semua manusia pasti butuh pertolongan. Semua manusia pasti membutuhkan pertolongan Tuhan. Bahkan banyak di antara orang percaya yang menjadi percaya karena ditolong oleh Tuhan. Namun persoalan di sini ialah terkadang pikiran manusia berbeda dengan pikiran Tuhan. Kadang kita meminta Tuhan menolong dengan cara A, namun Tuhan menolong dengan cara B. Padahal
cara bela yang terbaik. Namun kita menganggap bahwa Tuhan tidak menolong. Coba kita perhatikan cerita tentang 3 orang anak muda yang hendak dibuang ke perapian yang nyala-nyala karena tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Tentulah mereka mengharapkan agar Allah melepaskan mereka sebelum mereka dibuang ke perapian. Namun Allah malah menolong mereka ketika mereka sudah dibuang ke dalam perapian. Tapi hal itu tidak mereka persoalkan, karena mereka sudah bertekad meski seandainya Allah tidak menolong mereka, mereka tidak akan berubah setia dari Allah, dan mereka tidak akan menyembah patung dari Raja Nebukadnezar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan memberikan jawaban tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, percayalah, jawaban Tuhan pastilah yang terbaik dalam kehidupan setiap orang percaya. Yang keenam, kesetiaan. Tidak peduli walau dunia membenci kita. Alkitab berkata dunia yang kita tinggali ini membenci kita karena kita menjadi pengikut Kristus atau milik Kristus. Artinya dunia tidak akan berhenti membenci kita, melepaskan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus. Disinilah kesetiaan mulai menghadapi tantangan yang berat. Karena demi mempertahankan kesetiaan kita pada Kristus, kita harus menjadi orang-orang yang dibenci oleh dunia ini. Kita harus rela dibenci, dan kita akan mengalami banyak tekanan. Hal ini tidak terasa, namun satu kali kelak orang Kristen akan menghadapi masa-masa yang sulit, di mana seluruh dunia akan membenci kita. Dan disitulah kesetiaan kita dipertaruhkan. Apakah kita tetap setia dan kita akan tetap bertahan, kita tetap akan kuat melewati masa-masa sulit. Karena di sini tingkat kesetiaan, tingkat ujian kita menjadi semakin tinggi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bayangkan 2 orang yang begitu kuat dan gigih mempertahankan cinta mereka di tengah orang tua yang mungkin tidak menyetujui mereka. Mereka berusaha memisahkan 2 sejoli ini, namun kesetiaan cinta mereka benar-benar teruji, dan akhirnya orang tua menyetujui hubungan mereka. Seperti itulah orang percaya yang harus menunjukkan pada dunia betapa besar kesetiaan kita terhadap Tuhan. Bahkan tidak akan sulit meski dunia terus membenci kita, terus menekan kita. Cinta kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan tidak akan pernah berubah. Yang ketujuh atau yang terakhir, kesetiaan tidak peduli walau nyawa taruhannya. Haleluya. Saudara yang terkasih sahabat LCD Ministry, yang ketujuh atau yang terakhir, kesetiaan tidak peduli walau nyawa taruhannya. Ini adalah sesuatu yang paling sulit untuk diterima dalam kehidupan setiap manusia, bahkan dalam kehidupan orang percaya sekalipun. Karena manusia begitu mencintai nyawanya, apapun akan ia tukarkan untuk menyelamatkan nyawanya. Nyawa adalah hal yang terpenting dalam hidup manusia. Namun, nilai kesetiaan ini harus kita capai, di mana kesetiaan yang kita miliki terhadap Tuhan sampai pada titik kita tidak akan memperdulikan walaupun nyawa adalah taruhannya. Mungkin ini terasa ringan, terdengar sepertinya ringan untuk kita ucapkan, namun baru akan terasa berat ketika kita harus benar-benar mengalami situasi yang sulit mempertahankan Kristus dengan nyawa kita di tengah-tengah orang-orang yang ingin memisahkan kita, melepaskan kita dari kasih Kristus. Saudara yang terkasih, perjuangan kesetiaan ini baru terasa begitu berat ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan, melepaskan Kristus atau mati. Saat itulah kita harus ingat pada Yesus yang tidak pernah menyayangkan nyawanya karena kasih setianya kepada kita, umat-umat tebusannya. Saudara yang terkasih sahabat LCD Ministry, kesetiaan memang hal yang sangat mudah dan sering didengar dan mungkin sering kali kita ucapkan. Namun, kesetiaan ini sangat sulit ketika kita maknai dengan sungguh-sungguh atau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kesetiaan yang tidak berdasar kepada nilai-nilai yang di atas atau yang saya sebutkan tadi mungkin akan menjadi kesetiaan yang mudah diombang-ambingkan, namun ketika nilai-nilai
atau makna dari ketujuh nilai kesetiaan yang saya katakan tadi kita hidupi dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan setiap kita, maka kesetiaan kita akan menjadi seperti emas yang setiap hari atau setiap waktu akan menjadi murni ketika kita terus melewati ujian dan tantangan. Kesetiaan kita juga akan menjadi seperti lilin yang akan terus menyala sampai akhir hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki nilai-nilai kesetiaan ini dan kita tetap setia sampai Tuhan datang. Apapun yang terjadi, mari miliki kesetiaan yang tidak tergoyahkan di dalam Tuhan, karena kita akan menuai apa yang kita tabur di dalam Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang kembali mengingatkan kami tentang nilai-nilai kesetiaan. Dari ketujuh poin yang sudah disampaikan, biarlah kami boleh belajar untuk mengaplikasikan nilai kesetiaan yang Engkau inginkan bagi kami Tuhan, agar supaya kehidupan kami dan pengiringan kami terhadap Engkau tidak sia-sia. Kami percaya Engkau yang akan menuntun kami, menerangi kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Teruslah berkarya dalam kehidupan kami, sehingga hari demi hari kami boleh mengalami perubahan di dalam Engkau. Berkatilah kami sepanjang hari ini di dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, janganlah kesetiaan kita digoyahkan oleh apapun juga. Tetap pertahankan kesetiaan kita di dalam Tuhan sampai Tuhan datang menjemput saya dan saudara. Tetap ikuti anjuran pemerintah, ikuti prokes saudaraku, dan jadilah berkat di tengah-tengah dunia ini lewat kesetiaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, menyertai kita, melindungi kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya. Shalom.